Oke, nah nama gue Nigel. Nama gue Ipong. Nama aku Dia. Nama gue Dita. Nama gue Feren. Nama gue Ica. Nama aku Ika. Nama gue Reza Ining Tias. Nama aku Sela. Nama aku Vivi Alvioleta Afda. Nama aku Buntex. Umur aku 22 tahun dan aku seorang freelance fashion stylist dan punya usaha. Takut pernah. Kalau takut ya pasti semua orang pernah takut gak sih? Kayak ya pasti pernah kayak gitu. Pernah. Pasti sih, setiap orang pasti pernah punya rasa takut. Takut pernah. Kalau merasa takut, pasti. Semua orang pasti juga saya pikir semua orang pasti bakal ngerasain namanya takut ya. Pernah sih. Pernah. Ketika kita naruh harapan ke orang, terus dia cabut gitu aja. Dan orang itu jadi jadi penyemangat hidup kita gitu loh. Sering banget ngerasa takut gagal sih. Ketakutan terbesar itu takut kehilangan orang yang gue sayang. Entah orang tua, entah mungkin pacar, atau keluarga yang deket banget sama gue, atau orang-orang yang emang deket banget sama gue. Kehilangan orang yang gue sayang, basic banget gak sih coba? Balik lagi kayak takut terbesar tuh kayak nggak bisa bahagiain keluarga, maksudnya kayak orang tua, apalagi kalau orang tua gue tuh udah pisah gitu kan, jadi kayak terutama gue sama nyokap, jadi kayak takut banget kayak bikin nyokap tuh jadi makin sedih, makin jatuh gitu, kayak takut banget. Sering banget tiap mau tidur tuh pasti mikirin masa depan gue tuh bakal gimana ya, gue nanti ke depan tuh bakal jadi orang kayak gimana, nanti masa depan gue harus kerja apa, kayak gitu-gitu tuh banyak banget yang dipikirin sendirian. Ketakutan terbesar aku adalah kalau orang tua aku meninggal, udah nggak ada di saat aku masih belum jadi apa-apa. Takut gagal sih sebenarnya, tapi gagal itu kan ya pasti semua orang pernah ngerasain namanya kegagalan. Tapi aku takut gagal ngebahagiain keluarga, takut misalnya gagal terhadap diri sendiri. Gagal. Palingan kehilangan orang tua sih. Ketakutan terbesar itu ketika lagi nggak ada apa-apa, tiba-tiba bapak gue meninggal. Mulai dengerin orang tua sih di situ, kayak tetap nyupport sih orang tua, kayak makanya didengerin orang tua ngomong gitu. Ya gue nggak mau, maksudnya karena gue takut akan kehilangan, jadi gue udah nggak pernah mau lagi buat ngulangin kesalahan gue. Jadi kayak, karena kan gue kehilangan karena itu dari kesalahan gue kan, jadi gue nggak mau ngelakuin kesalahan itu lagi supaya gue nggak ngerasa kehilangan lagi. Sejauh ini kayak ya udah kayak pura-pura seneng, kayak maksudnya nggak ngeliatin sedih gue ke nyokap sih kayak gitu. Walaupun tiap malam mikirin masa depan nih, hampir tiap malam tuh mikirin masa depan, kayak mikir besok ngapain ya, atau nanti abis lulus tuh ngapain ya gue, tapi mikir lagi kayak orang-orang aja tuh bisa, orang-orang tuh bisa kayak gini, si ini tanpa kuliah bisa kayak gini, si ini bisa kayak gini, jadi mikir kayak ayo bisa, pasti tuh bisa gitu. Sampai sekarang aku belum bisa. Aku tuh keep positive energy dan selalu kayak kayak yakin sama diri aku sendiri, kayak sebenarnya itu bukan suatu hal yang menakutkan buat aku gitu, karena hidup itu kan ada up and downs-nya, jadi pasti dengan kondisi kita kayak gitu, aku selalu yakin kayak ini tuh bukan titik terendah aku dan aku bisa ngelewatinya karena aku lebih menghargai diri aku sendiri. Caranya sih aku pertama perbanyak relasi sih yang pertama ya, karena dari relasi tersebut kita juga bisa belajar banyak gitu yang bermanfaat juga untuk ngurangin kegagalan gitu. Itu sih perbanyakin relasi sama introspeksi diri aja. Untuk sekarang saya nggak mikirin itu sih Pak, kayak saya optimis aja sama diri saya, apapun yang saya lakuin tuh kayak mudah-mudahan saya nggak bisa gagal sesuai sama apa yang saya harapkan, kayak gitu.
kalau itu gue cuma selalu mikir, yuk Ren, kita bahagia bareng sama orang ini, sama dia, atau sama orang tua gue. Kalau orang tua gue kayak, gue mau ngasih yang terbaik ke orang tua gue. Mungkin kalau buat orang lain biasa aja mungkin, tapi buat gue itu udah wow banget buat gue. Lebih ke kayak gitu sih. Lu hidup untuk siapa? Lu berjuang untuk siapa? Karena lu berdiri bukan hanya untuk lu sendiri, tapi ada orang di belakang lu yang lu hidup untuk mereka gitu. Contohnya, aku bekerja tidak hanya untuk aku, tapi untuk keluargaku, untuk saudara-saudaraku. Makanya sampai sekarang aku masih tetap di sini. Pertama gue diem, berdoa mungkin ya. Iya, berdoa pastinya. Terus mulai rasa takut. Udah berdoa. Karena udah berdoa, yakin, yaudah jadi hadepin